Oke, sekarang kita beralih untuk bagian admin dari aplikasi Rapid Test. Pada bagian admin sendiri, awalnya kita akan disambut dalam page welcome yang terdiri atas nama dari aplikasi sendiri yaitu Rapid Test. Terus kemudian ada semacam titel login untuk memulai kelola antrian Rapid Test. Kemudian di sini ada dua fitur menu yaitu fitur login dan fitur register. Langsung saja ya, kita akan masuk ke dalam bagian admin sendiri, bagian indeks sendiri. Kita klik tombol login, terus kita masukkan untuk email dan username, email dan password yang sudah kita daftarkan. Sudah kita buat sebelumnya. Untuk email sendiri ada Ahmad Arya, passwordnya adalah admin 123. Ada fitur untuk remember me, untuk misal kita lupa untuk logout, tapi kita akan masukkan URL-nya lagi, tetap kehitungnya adalah sudah terlogin. Jadi untuk sesinya sendiri akan bisa lewat sini. Oke, untuk kemudian kita klik tombol login, maka akan beralih ke halaman indeks. Pada halaman indeks ini terdapat beberapa view, yaitu pertama adalah bagian kiri atas ini adalah bisa nama dari aplikasi ini sendiri, website ini sendiri, yaitu adalah ada namanya aplikasinya Rapid Test, dan ini ada detailnya admin, bahwa ini menunjukkan untuk bahwa view website ini sendiri adalah admin dari sebuah aplikasi Rapid Test. Terus kemudian di sini ada titel welcome back, hai, nama dari akun yang kita pakai untuk login. Berhubung tadi kita pakai akun dari Ahmad Arya, maka di sini tadi namanya Ahmad Arya. Hai Ahmad Arya. Kemudian di sini juga sama Ahmad Arya sendiri. Terus kemudian jika kita klik ada dua fitur, yaitu fitur My Profile dan fitur Logout. Terus kemudian pada fitur ini terdapat juga widget untuk menunjukkan cuaca hari ini. Jadi cuaca hari ini di Malang sedang hujan dengan suhunya kurang lebih 30 derajat Celcius. Hari ini adalah Jumat tanggal 15. Oke, kemudian sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan dulu beberapa menu di sini, yaitu adalah menu yang pertama sudah jelas. Menu pertama adalah dashboard index admin sendiri yang terdiri atas view seperti ini. Kemudian yang kedua ada view admin, data admin. Kemudian yang ketiga ada data pasien. Keempat ada list rumah sakit. Kemudian yang kelima adalah antrian rapid test. Yang keenam adalah hasil pemeriksaan. Untuk penjelasannya akan dijelaskan saat kita masuk ke dalam menu tersebut. Oke, kita lanjut aja. Kita masuk ke dalam menu data admin. Di dalam menu data admin sendiri ini untuk menunjukkan apa saja admin yang sudah terdaftar pada aplikasi ini. Terlihat bahwa ada tiga admin yang sedang aktif untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Itu yang pertama ada Ahmad Arya, Stefanus Yogi, dan kemudian adminnya coba 123 karena saat tadi saya sedang mencoba ulang. Terus kemudian di sini ada fitur, ada beberapa fitur, mulai dari export. Jadi tabelnya diekspor dalam bentuk Excel bisa, dalam bentuk PDF juga bisa, ataupun kita langsung print juga bisa. Kemudian kita juga bisa fitur copy untuk dipastekan kepada bisa nanti di Excel, PDF atau di aplikasi lainnya. Terus kemudian di sini ada nama admin, ada email, ada action. Actionnya terdiri dari tiga button, yaitu pertama button detail, terus kemudian detail admin, kemudian ada button hijau ini adalah button edit admin, terus yang button merah ini adalah delete admin. Kemudian ada juga fitur untuk tambah admin. Kita langsung coba ya, tambah admin. Nama adminnya adalah Budi. Emailnya adalah budi@yahoo.com. Passwordnya sendiri saya tadi sudah setel dalam website ini. Passwordnya adalah minimal, karakternya adalah 8. Kita masukkan aja Budi 1 2 3 4. Oke, kita add. Terlihat data yang kita masukkan tadi sudah masuk ke dalam list.
klik daftar admin. Nomor 4 ini ada nama adminnya Budi, kemudian emailnya adalah budi@yahoo.com. Terus kemudian kita coba untuk edit. Kita bisa edit di sini, misalkan oh namanya ternyata berganti, namanya nama lengkap Budi Santoso. Terus kemudian oh ternyata yang bersangkutan emailnya ganti, bukan pakai Yahoo lagi tapi sekarang pakai email. Terus kemudian kita harus re-enter password, karena dalam Laravel sendiri password yang dihash akan berbentuk bgrep, dan jika udah masuk bgrep tidak bisa di-grep, jadi nanti akan terpampang random karakter. Jadi kita harus menginputkan lagi passwordnya. Kita passwordnya Budi123 sama seperti tadi, kita save. Kemudian sudah terganti ya, nanti tadi namanya cuma Budi, sekarang Budi Santoso. Email juga tadi pakai Yahoo, sekarang sudah jadi Budi@gmail, sudah pakai Gmail. Terus kemudian kita coba untuk action terakhir, yaitu action delete. Kita delete dari yang kita inputkan tadi ya, kita delete, klik delete, akan pop up alert. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Klik OK saja. Jika sudah, maka Budi tadi sudah terhapus, sudah tidak ada lagi di sini. Kita coba refresh, apakah datanya masih ada? Nah, ternyata datanya tidak ada. Terus kemudian kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu data pasien. Dalam menu data pasien ini kurang lebih sama seperti data admin tadi. Ini saja membedakan tadi untuk admin dan ini untuk pasien. Di dalam data pasien ini terdapat beberapa view, yaitu adalah nama pasien, ada nama username, ada alamat juga, telepon, dan action menu ya, terdiri atas tiga button sama seperti tadi, yaitu detail, ada edit, dan juga ada hapus. Tidak lupa juga ada fitur tambah pasien, jadi bisa pasien untuk sebelumnya bisa daftar lewat aplikasi mobile dengan fitur register yang tersedia dalam mobile tadi. Terus kita juga bisa menambahkannya sendiri dalam fitur admin sendiri di admin ini dengan cara data pasien, add pasien di sini kita bisa nambah pasien. Kita coba nambah pasien. Username kita terserah sesuai pemilihan pasien, misalnya di Budi Prakoso ya, Budi Prakoso. Kita coba Budi Prakoso, passwordnya adalah Budi 1234. Kemudian namanya sendiri kita masukkan Budi Prakoso. Alamatnya ada di Jalan Veteran Malang. Terus nomornya kita masukkan terserah ya, kita coba 081235557777. Oke, kemudian masukkan umur, kira-kira umur Pak Budi ini adalah 21 tahun. Terus jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki, golongan darahnya ya ternyata OAB saat dicek. Terus kita masukkan juga tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir ini terserah, bisa sesuai apa yang pasien miliki. Jadi misal pasien lahir dari Pasuruan tanggal 11 Januari 1999, dan keterangannya yang di sini keterangannya apa? Keterangan adalah keterangan kondisi pasien saat itu. Jadi misalnya pasien pusing, keadaannya adalah sehat walafiat. Terus juga bisa kita tambahkan statusnya adalah ODP. Kita bisa masukkan sendiri, adalah kita add nanti jika sudah semua terisi. Nanti juga sama seperti tadi akan muncul datanya di sini, nomor 3, row ketiga, mulai dari nama, username, alamat, dan nomor telepon. Kita lihat detailnya. Tadi detailnya sama seperti tadi, yaitu ada username, ada nama, alamat, nomor telepon, umur, laki-laki, golongan darah, tempat tanggal lahir, dan keterangan pada pasien. Sesuai seperti yang kita inputkan tadi. Kita balik ke double back, kita coba edit ya. Kita coba edit salah satu bagian, alamatnya aja deh. Jadi jangan veteran Malang tapi veteran Surabaya.
umurnya kita ganti 25 tahun, golongan darah kita ganti A, kemudian tanggal lahirnya kita ganti 1995. Keterangannya kita bisa masukkan keterangan fisik pasien, yaitu gendut, bukan posisi ya, emang kita bisa masukkan kriteria pasien gendut, terus berkacamata juga boleh, seperti itu. Kita save. Jika kita save, maka datanya sudah berubah. Nama pasiennya Budi, sama alamatnya tadi di Malang, sekarang berganti di Surabaya. Terus kemudian kita lihat lagi detailnya. Nanti kita ubah golongan darah dan statusnya. Setelah umurnya sudah berubah jadi 25, golongan darah jadi A, terus tempat tanggal lahir dari 1999 jadi 95, terus kemudian keterangannya dari gendut dan kacamata. Oke, misal ternyata di dalam aplikasi ini si pengguna sudah tidak menggunakan aplikasi ini lagi, sudah terkonfirmasi dalam pengguna, kita bisa hapus sendiri. Kita delete, apakah Anda yakin? Oke. Terus kemudian selain itu di sini juga ada fitur, selain ada ekspor tadi, ada fitur search. Kita bisa search, misalkan namanya adalah Ahmad Arya, kita bisa search Arya, maka nanti akan keluar hanya khusus untuk pencarian, yaitu Ahmad Arya. Ahmad Arya, username Arya, Ahmad Sidoarjo, atributnya sekian. Oke, untuk data pasien seperti ini kurang lebihnya. Kita beralih ke list rumah sakit. List rumah sakit sendiri digunakan untuk rumah sakit apa yang menerima pasien untuk menjalankan rapid test corona. Yaitu pertama adalah yang terlihat di sini adalah list rumah sakit, ada nama rumah sakitnya apa aja, alamatnya berapa, nomor teleponnya berapa, jadwal yang bisa pasien ajukan adalah jadwal antara sekian sampai sekian. Terus kemudian actionnya tidak seperti tadi, ini cuma 2, jadi ini cuma ada action untuk edit, kemudian ada action untuk lihat. Kita coba masukkan, sebelum masukkan, untuk fiturnya seperti tadi, yaitu ada ekspor ke Excel, PDF, atau print. Kita juga bisa search di sini. Misalnya kita search Kanjuruhan, RSUD-nya adalah RSUD Kanjuruhan. Terus kemudian kita tambahkan rumah sakit. Misal kita rumah sakitnya apa ya Malang ya? Kita coba yang sudah kita inputkan aja lah ya. Tapi kita kasih nomor 2. RSUD Kota Malang 2. Alamat RS kita berhubung kita ngisinya ngasal, kita coba aja di Jalan Ijen Boulevard. Nomor teleponnya 031 010101. Terus jadwal ternyata RS Kota Malang yang 2 ini jadwalnya cuma bisa kita masukkan juga, kita bisa masukkan misalnya dia bisa dari 07 sampai jam 2 siang 14.00. Jika sudah kita add, maka nanti datanya akan masuk ke dalam data di sini. Ya, kita lihat bisa RSUD Kota Malang 2, alamatnya di Ijen Boulevard, nomor teleponnya sekian, jadwalnya adalah jam 7 sampai jam 2 siang. Jika kita, ternyata datanya saya salah, misalnya ternyata namanya salah ataupun teleponnya salah, kita bisa ganti, atau jadwalnya pun salah, kita bisa ganti. Misalkan namanya ternyata di kota sudah ada, kita pakai kabupaten Malang, alamatnya ternyata alamatnya salah, jadi yang pakai koma kita benarkan jadi titik, kemudian nomornya ternyata nomornya salah, ini nomor rumah sakit sebelah, kita ganti 52 512 32 31. Kemudian jadwalnya juga kita bisa ganti jam 8 dari jam 7 tadi. Kemudian kita save. Jika kita save, maka datanya akan berubah dari RSUD Kabupaten Malang, alamatnya di Ijen Boulevard, nomornya sekian, jadwal sekian, dan kita bisa hapus sendiri. Kita bisa hapus.
Coba kita hapus ya. Kita bisa hapus di sini. Jika sama seperti tadi, ada alert, apakah Anda yakin? Saya yakin. Oke, ternyata sudah selesai. Untuk terus kemudian menu selanjutnya ada menu antrian rapid test. Di menu ini sendiri, pertamanya kita harus memilih rumah sakit itu sendiri. Karena tadi data rumah sakitnya ada 4, maka data yang keluar hanya cuma 4, jadi RSUD Kota Malang, Selfwanwal, Kanjuruhan, Lambas Supron. Kita bisa ini datanya berdasarkan apa yang klien bikin di rumah sakit. Kita coba tambah data satu lagi ya, RSUD Kabupaten Malang tadi ya. RSUD Kabupaten Malang, alamatnya di Jalan Boulevard, teleponnya 031513, jadwalnya dari jam 13.00 sampai jam 16.00. Kita add. Kemudian kita kembali ke menu dari antrian rapid test tadi. Antrian rapid test sudah terlihat bahwa ada menu untuk Kabupaten Malang di sini. Terus kemudian kita masuk salah satu menu ya. Kita masuk rumah sakit RSUD Kota Malang. Terlihat di sini bahwa RSUD Kota Malang memiliki antrian berjumlah 4 dari total yang maksimalnya ada 50. Untuk isinya sama, masih tetap bisa kita ekspor dalam bentuk Excel, PDF print. Kita bisa search juga di sini, misalnya Tika. Kita bisa search Tika, maka nama pasiennya adalah Tika. Di sini keluar. Kemudian selain itu kita punya 2 action. Untuk tabelnya sendiri ada nama pasien, ada rumah sakit, ada jadwal, ada keluhan, ada status, kemudian ada action. Di action sendiri kita mempunyai 2 buton, yaitu pertama adalah buton untuk memproses data yang data pasiennya sudah terinput ke dalam list ini, dan kemudian ada data dari kita bisa hapus data tersebut jika tidak sesuai. Kita coba, terus kemudian ada 2 menu di atas, yaitu tambah antrian dan bersihkan antrian. Kenapa kok ada bersihkan antrian? Karena di sini sistemnya ini adalah list untuk antrian sendiri, dan antrian diharuskan setiap hari. Untuk aplikasi kami ya, setiap hari antriannya harus di reset dari 0. Jadi kita bisa klik tombol bersihkan antrian, nanti seluruh antrian ini akan terhapus. Jadi seluruh antriannya akan kosong untuk rumah sakit ini. Kita coba dulu tambahkan antrian. Kita tambahkan antrian, nama pasiennya misalkan ya Bambang Prakoso, kemudian nama RS-nya sesuai dengan apa yang kita klik tadi, bahwa nama RS-nya adalah RSUD Kota Malang, tidak bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Jadwal pilihan di sini berbeda dari jadwal milik rumah sakit ya. Di sini jadwal pilihan yang diinginkan oleh pasien. Misalnya pasien menginginkan jam 1, kita klik 13.00, kemudian keluhan yang dimiliki pasien. Misalnya kita keluhannya, ternyata keluhannya pusing dan mual-mual dan juga panas. Jika sudah, kita bisa add, bisa kita tambahkan datanya. Kita kembali lagi ke halaman tadi, kita masukkan lagi RSUD Kota Malang, terus kemudian paling atas sendiri, karena yang saya buat adalah urutan yang paling terakhir terinput. Jadi pertama kali terakhir terinput adalah yang paling atas sendiri. Terlihat status menunggu, bahwa apa yang kita inputkan pasti akan membawa, selain membawa data-data yang diinputkan, juga membawa status, yaitu statusnya berupa menunggu. Kemudian jika ternyata rumah sakitnya sudah buka, kita sudah bisa memproses, kita bisa proses pasien tersebut ini. Kita bisa klik tombol proses warna hijau ini, maka akan nama pasien, nama RS, keluhannya apa, jadwal pilihan apa, jadwal tes. Nah, di sini jadwal tes beda juga dengan jadwal pilihan.
Jadwal pilihan adalah jadwal yang dipilih oleh user, oleh pasien sendiri. Dia inginkan dari jam 1 siang. Oh, ternyata pada di rumah sakit sedang dalam antrian, lagi banyak antrian, ternyata dalam artian banyak antrian, dokternya telat mengatasi satu pasien, jadi lebih lama mengatasi satu pasien, ternyata molor setengah jam. Akan kita masukkan jadwal saat dites. Jadi jadwal saat pasien tersebut dites, maka jadwal saat dites 13.30 ini sesuai. Jadi inputkan ini sesuai dengan apa yang sudah dicatat oleh dokter sendiri, dicatat oleh perawat sendiri. Jadi bukan adminnya sendiri yang ke dalam ruangan untuk mencatat itu, tapi perawatnya yang membawa catatan ini ke dalam ke admin untuk diinputkan ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian karena tadi catatannya hasilnya sudah keluar, kita inputkan juga sesuai catatan tersebut apakah pasien tersebut negatif atau positif. Kita bisa pilih dari dua ini. Jika kita positif ya maka klik positif, jika negatif ya maka klik negatif. Ternyata teruskan tadi, oh pasiennya positif. Kita keterangan bisa kita masukkan hasil rapid test menunjukkan, untuk kata-katanya terserah, tapi saya sering menggunakan ini. Hasil rapid test menunjukkan positif. Kemudian bisa kita tambahkan lagi sesuai keterangan yang disertakan oleh perawat dan dokter tadi. Misalkan pasien sudah terdampak corona selama 2 hari. Oke, kita bisa inputkan. Jika kita save, maka dia akan masuk ke dalam menu hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan di sini terdapat beberapa menu, sama seperti menu-menu sebelumnya, yaitu adalah ada export. Jika kita ingin export ke Excel, PDF atau print. Kemudian ada fitur search. Jika datanya terlalu banyak, kita search berdasarkan nama, bisa berdasarkan rumah sakit, bisa. Jadi kita namanya Bambang berhubung di sini dua, ada Bambang Praskosa, ada Bambang Prasetya. Bisa nama RS berhubung di sini Kota Malang semua. Jadi ya tidak usah. Selain itu kita bisa search statusnya. Kita filter negatif. Oh ternyata negatifnya ada 3. Bagaimana positif? Positifnya ada positif. Oh di sini positif karena ini hasil tes, keterangannya hasil tes positif. Jadi yang di search pada ini adalah seluruh data ini, tapi yang di search adalah data yang sesuai dengan inputan dari search value sendiri. Terus kemudian kita juga di sini menyediakan 2 fitur lanjutan, yaitu ada action. Actionnya bisa kita edit data yang sudah dimasukkan, sudah diproses, dan actionnya delete. Untuk edit sendiri, kenapa kok ada edit? Kita bisa edit. Misalnya kita, statusnya ternyata negatif, sebenarnya negatif, cuma salah memasukkan, salah orang. Ini juga kita bisa ganti negatif. Bisa kita edit seperti ini. Kita save, maka akan yang sudah barusan kita inputkan tadi adalah Bambang Prakoso, nama RS-nya RSUD Kota Malang, status negatif, hasil rapid test menunjukkan status negatif. Oke, bisa kayak gini. Kita juga punya fitur delete. Fitur delete di sini bisa mendelete ini. Misalkan catatan pasiennya ternyata tidak valid ataupun darurat banget, tidak bisa di-share, tidak bisa dikeluarkan, atau datanya ambigu, kita bisa delete. Tapi sebaiknya untuk data hasil pemeriksaan ini tidak kita delete, karena ini untuk dokumentasi diserahkan kepada pemerintah, jadi tidak usah kita delete. Terus kemudian balik lagi kita ke menu antrian rapid test ini, karena semisal ternyata hari ini sudah selesai, antriannya sudah full, ini sudah sampai 50, ataupun ini meskipun belum sampai 50, ternyata jadwal dari rumah sakitnya sudah tutup, maka admin di sini bertugas untuk mengklik dan membersihkan antrian, untuk mengclear semua antrian.
Jadi antriannya bersih, kembali menjadi 0. Ini jumlah antrian kembali menjadi 0. Kita coba klik bersihkan semuanya. Maka antrian dari Rumah Sakit Kota Malang adalah 0. Oke, mungkin itu aja untuk fitur terakhir dari fitur logout. Kita coba logout. Untuk logout maka adminnya akan logout. Oke, untuk bagian rapid test, aplikasi rapid test bagian admin mungkin cukup sekian saja fitur-fiturnya yang dimiliki. Untuk selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah bicara ataupun ada kata-kata yang terucap tidak jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.